Saya tuh nggak masalah mau katanya. Oh saya yang ditinggalin, oh saya yang ngusir, oh atau apa, nggak masalah. Yang penting hidup saya sekarang sudah namaste ya. Tapi kalau kalian mau tahu kebenarannya, nih di kantor aku ini ya, di kantor aku ini, kalian lihat itu ada CCTV, itu anak. Saya usir dia dari kursi ini nih, usir dia dari kursi ini, apa? Untuk selesaikan masalahnya dengan anaknya, baru cari saya lagi. Itu salah kalau NM bilang saya ditinggalin, saya ninggalin, saya nggak masalah. Karena hidup saya sudah namaste. Ingat, saya kantor aku. Nih ada lubang WC. Kalian lihat kan ada apa? Ya saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena saya mau cuci muka di lubang WC. Karena apa? Karena Oke, ini mulai nih. Yang sudah tercium Repot nih kalau yang satu ini turun. aroma tanahnya. Iya. Boleh nggak dikasih lihat CCTV-nya? Kalau bener Nikita itu duduk di kursi itu, Nek. Oh iya. Apa sih nih nenek? Dia duduk di Hidung. kursi ini. Saya usrak dia. Saya usrak. Udah stop main artis-artisan ya, Nek. Katanya nenek ini bernamaste. Udah, Nek. Kalau namaste nggak usah lagi darah tinggi. Nanti kalau nenek kena darah tinggi, Kenapa itu? tanah, Nek. Tanah, Nek. Dokter bakalan dateng guys buat sidang tanggal 15. Insya Allah nanti Teh Nikita Mirzani pun akan bersaksi. Mungkin disitulah dokter nanti akan ketemu dengan Teh Nikita Mirzani tanggal 15 ya. Waduh. Aman. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang cantik-cantik, yang budiman, yang anduhai semuanya dari Sabang sampai Merauke sampai ke penjuru dunia ya. Karena gue yakin banget penonton saya ini bukan cuma dari Indonesia aja, tapi dari ujung dunia gitu. Gimana Bang? Antartika. Wah. Oke teman-teman, lagi rame banget katanya, gue udah denger ada kepala geng lagi dibantai habis-habisan nih guys ya. Wah seru ya. Nikita Mirzani bakal datang ke sama Doktif ya jadi saksi. Wah ini keren banget ya. Tanggal 15, jangan kemana-mana ya. Dan informasi tersebut ya disampaikan oleh Doktif pada saat live di Madinah kemarin. Wah gokil ya. Tapi gue gak tahu kalau misalnya Nikita Mirzani datang sama Doktif ke sana ya, kepala geng datang gak gitu ya. Feeling gue sih gak bakal datang. Dia malu kalau ada Nikita Mirzani gitu ya. Oke langsung aja yuk gas, kita menuju TKP, kita play. saya tuh nggak masalah mau katanya. Oh saya yang ditinggalin, oh saya yang ngusir, oh atau apa, nggak masalah. Yang penting hidup saya sekarang sudah namaste ya. Tapi kalau kalian mau tahu kebenarannya, nih di kantor aku ini ya, di kantor aku ini, kalian lihat itu ada CCTV, ada CCTV di sana ya. Jadi saat itu NM datang ke kantor saya untuk memohon pembelaan atas huru haranya dengan anaknya. Saya bilang saya nggak mau. Karena apa? Karena bagaimanapun itu anak. Saya usir dia dari kursi ini nih, usir dia dari kursi ini, apa? Untuk selesaikan masalahnya dengan anaknya, baru cari saya lagi. Itu yang sebenarnya ya. Ini yang lagi rame banget sih di TikTok geng, teman-teman ya. Mohon maaf Kakak Niki semenjak keluar dari tahanan Serang Banten, Kakak Niki sudah tidak pernah ketemu si nenek ini lagi. Aduh maaf ya, gue cuma baca ya. Ntar gue dilaporin lagi. Tolong Nek kalau kasih info yang bener, jangan mentang-mentang Kak Niki lagi ditahan bebas ngebacot. Ditambah lagi kan sekarang memang bukan cuma Nikita Mirzani, Doktif juga kan saat ini lagi ke Madinah, lagi umroh gitu ya. Iya, tapi Doktif masih mending lah, masih bisa live gitu ya. Jadi memang para geng-geng sebelah ini gue denger-denger lagi pada sibuk gitu ya. Ya, validasi kalau kata orang-orang netizen TikTok mah gitu. Setelah muncul video ini, rame banget warga TikTok itu memborbardir gitu. ya itu nggak masalah kalau NM bilang saya ditinggalin, saya ninggalin, saya nggak masalah. Karena hidup saya sudah namaste. Ingat, saya duta namaste sekarang. Tapi kalian kalau mau tahu kebenarannya, Fokus bang, fokus ya. Abang kalau penjiwaannya udah dapet, cuman butuh fokus doang bang. Guys. Ini di kantor aku. Nih ada lubang WC. Kalian lihat kan ada apa? Jadi saat itu. Aduh bang, disamain nama lubang WC sih bang. Aduh.
kantor aku. Oh, mungkin CCTV kali ya. Lihat kan, lihat kantor aku di sana ada CCTV. Kalau dia nggak lihat di sini ada lubang WC. Yes. Tuh NM datang ke kantor saya, ya memohon, tapi saya tolak. Saya tolak karena saya pengen cuci muka di lubang WC. Dia memohon sama saya untuk membela masalahnya. Saya bilang saya nggak mau, karena saya mau cuci muka di lubang WC. Karena apa? Karena bagaimanapun Ini cosplay kepala geng, tapi gue ngerasa kok dia jadi kayak film nenek lampir banget gitu ya. Suara lo bang, masalahnya seraknya dapat banget sama nenek lampir yang di Indosiar itu. Aduh, tapi asli penjiwanya dapat banget gitu. juga saya pengen mules, saya pengen boker di situ. Jadi sekalian saya mau cuci muka, sekalian boker. Aduh, si abang kadang-kadang ya. Hah, ampun gue. Nenek Oke, ini mulai nih. yang sudah tercium Repot nih kalau yang satu ini turun. aroma tanahnya. Iya. Boleh nggak dikasih lihat CCTV-nya? Kalau bener Nikita itu duduk di kursi itu, Nek. Oh iya. Apa sih nih nenek? Terhalu-halu. Kalau tadi mah cosplaynya dapat banget sama peran nenek lampir yang ada di Indosiar. Kalau dia beda ini. Val ini lebih ke kuda. Aduh, ini brutal banget aduh. Oke. Dia duduk di Hidung. kursi ini. Saya usrah dia. Saya usrah. Duduk dia. Saya ini ibu peri di atas peri. Cuy. Baca. Gas lagi. Nenek itu bilang, Nenek Pipit, Oke. hidupnya sudah bernamaste. Iya kan? Hah, Nek, kalau hidup lu bernamaste ya, Nek ya, lu nggak akan bahas ini, bahas itu, bahas ono, ya. Fokus ya. Namaste itu ketenangan, Bener, tenang, ya. relax. Kalau tenang, hidup lo tenang, ya Nek ya. Nggak ada so ini, apa ini segala macam. Ngapain lo bikin ini? Ngapain bikin? Dia duduk dekat sini. Saya usrah dia. Dia duduk. Tunjukin CCTV-nya, Nek. Ayo. Mau gue lihat. Semua orang mau lihat di sini. Oke. Jangan asal cuip. Nenek lagi cosplay jadi pengarang cerita. Oke. Iya. Lagi cosplay mau jadi pengarang bebas. Oke. Tunjukin coba CCTV-nya biar dilihat sama mata dunia ini, jangan cuman cuip. Awas. Dia duduk di kursi ini. Hidup saya bernamaste. Penuh dengan ketenangan. Oh. Gak terang-terangnya hidup lu, Nek. Sono sini, nggak tahu, udah tua juga. Kalau udah tua, Nek, yang dicari itu ya ketenangan. Iya, oke. Miring juga nih kepala gue. Mau, Nek? Miring, Nek? Ada miring gak nih? Nenek itu bilang, ih nenek, si nenek lagi tantrum, woi. Nek, gue kata lu ya, lu kalau misal manggil Nikita nenek salah besar. Nikita itu kagak ada kerutan-kerutannya sama sekali lo, Nek. Ya cantik, Amazon. Ya, mau lu kata Nikita itu tidur di ubin kayak di ini segala macam, dia tetap adalah wanita Amazon. Nggak kayak lu. Lu itu mau tidur di kasur, lu tetap kropos. Ya, Nek ya, kropos. Coba bercermin, Nek. Banyak banget kerutan di muka lu, beneran. Aroma tanah Anjir. sudah mendekati kamu, Nek. Aduh. Jadi guys, buat kalian ya yang tahu bener, yang pengikutnya Nikita Mirzani udah tahu dong kalau misalnya permasalahan anaknya itu pernah diomelin sama si suaminya si Nepus itu, si nenek Pipit ya. Di situ gue gedeg banget tuh, beneran. Gue juga sebagai ibu, kalau misalnya anak gue digituin, habis ya gue bikin gitu. Jadi Nek, udahlah, udah stop main artis-artisan ya Nek. Katanya nenek ini bernamaste, nenek namaste, ya kan? Namaste. Ya sudah, Nek. Kalau namaste, nggak usah lagi darah tinggi. Nanti kalau nenek kena darah tinggi, Kenapa itu? tanah, Nek. Tanah nanti susah galinya. Oke. Ya. Aroma tanah. Fakta, gengs. Ya, jadi waktu kemarin di Serang itu, kalau misal kalian perhatiin, ikutin aja terus. Nenek ini memang ya suka membawa media. Nggak tahu kenapa, tujuannya apa.
Nek, kalau nggak ada Nikita nggak ada yang tau lu. Aroma tanah. Nepus aroma tanah. Nasi padang pun kau ungkit. Oke. Nasi padang oh nepus. Guys, gue bilang sama kalian ya, hati-hati kalau udah berurusan sama nepus. Nggak usah kan nasi padang, air putih pun bisa diungkit sama dia. Oh iya, lagi ngungkit Iya. ceritanya ya. Si paling meditasi haus akan validasi nepus aroma tanah. Buat kalian netizen, lebih smart lagi, jangan mau terpancing sama semua hasutan-hasutan dia. Karena dia ini sedang mencari validasi, pujian. Dia ini kan haus akan pujian, mau dibilang ibu peri di atas peri. Udah nggak usah, ini aja dia udah mau ngungkit nasi padang. Kalian kalau main ke rumahnya, napas kalian pun bisa diungkit. Nasi padang loh, nasi padang pun kok ungkit loh pus. Buset, parah Coba ya. lah. Iya, apalagi kalau misalnya orang main ke rumahmu bermasalah samamu, napasnya yang pernah main ke rumahmu pun kok ungkit. Kita coba baca. Nih mudah-mudahan mata gua kebaca ya, kacamata gua nggak tahu ketinggalan di mana guys. Kayaknya di tempat kerja kali ya. Diberikan kepercayaan penuh untuk memegang sosmed Kak Niki karena berita yang beredar di sosmed tentang Kak Niki banyak yang tidak benar. A few moments later. Gua akan langsung jabarkan saja. Yang pertama, dia itu waktu zamannya di Serang Banten ya, di daerah gua ya di Banten sini teman-teman. Sering nengokin Nikita Mirzani tapi selalu bawa wartawan. Alasannya adalah ingin coba ngebantu dia agar mungkin meng-up kali, mungkin seperti itu. Tapi justru sebaliknya, Nikita Mirzani merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang sangat mengganggu kenyamanan dia. Karena ya dikit-dikit langsung di-up, apalagi kan itu di rutan ya. Rasanya tuh nggak nyaman gitu guys ya. Itu yang pertama, ya itu sudah diklarifikasi dan ini ada saksinya teman-teman. Lalu yang kedua adalah mengenai uang yang 300 juta. Nah ini tiba-tiba si Fitri ini minta uang, ya. Minta uang ke Nikita Mirzani 300 juta. Dan pada saat itu kan Nikita Mirzani mungkin pada saat itu kan lagi dalam penjara tuh. Otomatis ya gimana ya, apalagi uangnya gak sedikit, gede mungkin ya. Gua gak tahu kronologis realnya seperti apa, ini bayangannya aja. Akhirnya Niki mencoba untuk mengkonfirmasi ke beberapa pihak ya agar dia bisa mendapatkan uang sejumlah 300 juta tersebut. Singkat cerita, Dr. Oki pun langsung mengirimkan duit itu. Bleg, dikasih lah. Nah gue gak tahu totalnya apakah memang 300 juta doang atau memang lebih gitu guys ya. Kemudian ada sebuah statement dari si Fitri bahwa uang 300 juta tersebut adalah uang dari Dr. Oki. Padahal di sini dijelaskan oleh adminnya bahwa uang itu sebetulnya adalah uang dari Nikita Mirzani. Nah bisa begitu, Nikita Mirzani punya ikatan sebagai BA atau brand ambassadornya dari Dr. Oki. Dan uang itu sengaja diberikan kepada Nikita Mirzani dengan catatan nanti dipotong gaji. Sebagai brand ambassadornya. Pahamnya dari situ ya. Nah, tapi sekali lagi pihak Fitri menyatakan bahwa itu adalah uang Dr. Oki, bukan dari Nikita Mirzani. Oke, clear. Lalu di bagian yang terakhir, Nikita Mirzani itu sangat murka ketika anaknya lagi main ke rumahnya si Fitri ini. Tiba-tiba dia pulang nangis-nangis karena pada saat itu anaknya dari Nikita Mirzani diomelin sama suaminya si ini kali ya. Karena dari cerita ini diomelin, kemudian di situ kan ada babysitternya mungkin dari anaknya Nikita Mirzani, kemudian ngadu lah kan Nikita Mirzani itu guys. Setelah ngadu, emosi lah Nikita Mirzani, langsung dicat tuh si maaf, gua nggak tahu nih ini suaminya atau bukan gitu ya. Cuma menurut keterangan di sini adalah suaminya, dicat lah tuh si suaminya Fitri ini, bum, dibaca tapi diblok, nggak direspon. Nah dari situlah Nikita Mirzani semakin menjadi muak terhadap si kepala geng ini teman-teman. Bahkan berusaha untuk memblokir gitu ya, unfollow gitu. Ngedengar namanya juga udah males banget gitu ya. Beberapa kali pun diceritakan bahwa si Fitri ini sempat atau kepala geng ini mencoba untuk meng-WhatsApp dari Nikita Mirzani, tetapi Nikita Mirzani sama sekali tidak membalas atau tidak menggubris. Yang artinya memang udah paleng banget ya ngeliat nama dia, ngedengernya apalagi ngeliat muka dia gitu. Saking palengnya gitu, saking bencinya banget nih si Nikita Mirzani ini. Chat WhatsApp dari si Fitri ini atau kepala geng ini langsung disebarkan ke teman-teman grupnya. Ya, mungkin ya beberapa orang aja seperti kayak adminnya segala macam gitu. Sampai ada yang nanya nih di sini, kenapa kok disebar gitu? Ini untuk bukti bahwa gua memang udah males banget ya ketika dihubungin sama si orang ini, nggak mau berhubungan lagi dengan orang ini. Alasannya adalah untuk bukti. Takutnya Nikita Mirzani nggak sempet nyimpen chat WhatsApp tersebut, minimal ada beberapa orang yang nyimpen. Nah,
Akhirnya di sini sudah jelas nih ya, saksi hidupnya ada banyak di sini guys. Ada banyak. Kurang lebih sekitar ada tadi sempat disebutin juga nama-namanya kan. Oke. Gua nggak tahu ya, sekali lagi gue tadi sempat bacain dari A sampai Z gitu ya teman-teman, klarifikasi dari akun TikToknya Nikita Mirzani, tetapi karena takutnya kalian lama jenuh ya baca gue di balot pot gitu ya teman-teman ya. Ya makanya gue singkat, kemudian gue post aja di bagian poin-poin pentingnya. Seperti itu para pemirsa. Jadi menurut gue memang kepala geng ini lagi butuh validasi. Ya, mungkin lagi main artis-artisan kata Palma. Oke, sekarang kita akan masuk di beritanya Doktif ya. Ini ada hubungannya juga dengan Nikita Mirzani. Kita tahu semua, yang pertama Doktif sekarang lagi ada di Madinah karena sedang umroh. Tapi dia sempat live ya, karena memang umroh kan kayak orang jalan-jalan kali ya. Ya kan beda dengan orang naik haji gitu ya. Kalau Indonesia kan panggilannya ziarah teman-teman ya. Ya ini sama aja lah gitu. Artinya masih punya kebebasan, ada waktu senggang, ada waktu santai gitu ya. Nah dia sempat live. Nah di situ Doktif pada saat live sempat menyampaikan sebuah statement bahwa dia akan datang untuk yang kedua kalinya ini di tanggal 15 April itu di persidangan Iza Zega sebagai saksi untuk melawan kasus penistaan agama katanya. Itu. Nah bukan cuma masalah Doktifnya doang nih guys ya. Tapi di sini informasi dari Doktif akan ada Nikita Mirzani nih guys. Kita dengerin dulu guys ya. Kita play. Apalagi? Tadi ya, gara-gara Doktif kemarin itu sidangnya mau Zoom, ya, ditolak sama si Sahrul, sama si lawyernya. Nggak mau kan guys, mereka dipikir Doktif takut. Sorry, Doktif kok takut. Ini namanya jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Kagak ada Doktif takut ngelawan kalian, apalagi si penista agama. Doktif bakalan dateng guys buat sidang tanggal 15 April 2024, insya 2025, insya Allah. Doktif akan datang di tanggal 15 April 2025 di pengadilan sebagai saksi untuk berseteru melawan penista Syahrul. Bukan berseteru. Bukan berseteru ya? Iya. Tapi mengapa sih namanya menjadi Berjuang. saksi? Berjuang, benar. Berjuang untuk apa ini? Berjuang melawan Semangat penista ya. agama si Iya. Syahrul. Gitu guys. Tanggal 15. Insya Allah nanti Teh Nikita Mirzani pun akan bersaksi dan mungkin Doktif akan ketemu dengan beliau ya, karena kan kemarin banyak yang nanya kok nggak nengokin Teh Nikita. Mungkin di situ Doktif baru bisa ketemu karena nggak sempet ya guys ya. Jadi mungkin di situ Doktif nanti akan ketemu dengan Teh Nikita Mirzani tanggal 15 ya. Jadi kalian nanti bisa ikutin di TikTok bagaimana serunya persidangan nanti. Karena Doktif berusaha untuk memberikan penjelasan keterangan yang selugas-lugasnya. Gak ada takut-takutnya. Kalian tahu kan gayanya Doktif? Dar-der-dor gitu. Iya kan? Dar-der-dor. Salut. Master Doktif bilang Code di begitu. bumi. Salut. Gitu. Ya kan? Gimana nih prosesnya kamu penistaan agama kagak jalan-jalan? Emang kamu ada backingan ya di Jakarta Selatan? Gitu. Ntar Doktif bakalan buka habis. Bakalan kupas habis. Dan untuk Bunda Elsa Sarif yang masih sebagai lawyernya apa bukan sih sebenarnya Bunda Elsa? Bunda Elsa? Oke. Jadi bersaksi melawan penista agama itu bukan berseteru, tapi menegakkan kebenaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Memberikan kesaksian demi keadilan. Kemenak. Tuh. Kemenak nggak bisa diem bener. Kemenak. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf Betul. Kemenak, siap-siap ya Kemenak ya. Nanti Doktif bakalan kejar itu. Gimana ini kasusnya? Ada apa sih dengan Polres Jakarta Selatan? Gak ada backingan kan? Atau mungkin Fitri Sahuteru, kamu itu ya, Fitri Sahuteru, kamu itu membela satu penista agama. Yang kedua, pembuli anak orang. Guys, demi Allah, wallahi, sampai detik ini, Doktif tidak pernah bertemu dengan Sandi Purnamasari. Demi tanah haram. Ya, Doktif ketemu dengan Gilang, Doktif ulangi. Doktif ketemu dengan Mas Gilang itu di acara pada saat BAP. Dan pada saat itu sekitar bulan November. Ya, dan Doktif mengundang dia di ulang tahun. Mengundang dia di ulang tahunnya Doktif ya. Itu di bulan Januari. Jadi kan tahu kan kalian schedule bener kan? Apa yang Doktif katakan itu adalah fakta. Fakta. Bener nggak Dokter Nanang? Betul. Dokter Nanang berani Oke, cukup ya. Kalian bisa nonton di akun TikToknya siapa ini ya namanya nih. Ini tulisannya banyak banget ya. Oh, Milmom. Silakan kalian cek. Oke, ini menarik ya. Tanggal 15 Doktif akan datang menghadiri sebagai saksi di persidangan Iza Zega. Itu menariknya ya sebagai saksi untuk melawan Iza Zega. Gue dengar kayak gitu ya. Tapi sebagai saksi ya teman-teman ya. Tapi menariknya adalah Doktif di sini tidak sendirian, justru bersama Nikita Mirzani. Ini gokil sih. Ya ini seru ya. Kan gue bilang tadi kira-kira bakal datang nggak tuh ya kepala geng dan rombongannya gitu ya. Feeling gue nggak bakal datang sih. Kalau misalnya Nikita Mirzani datang, mereka nggak bakal datang. Iya, nggak bakal datang.
Iya, habis dan mereka. Iya. Oh, ini seru banget sih. Ini seru banget ya. Guys. Oke, sebelum gua tutup video ini teman-teman, ada satu video yang mau gua kasih tahu ke kalian. Ini gambaran. Ini gambaran siapa ya? Ini kan sholat tempat cowok. Oke. Salah kamar bro. Oke gas. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh. Oke, gambarannya seperti itu ya. Tapi ada hikmah positifnya di video ini. Yang pertama, gue salut sama dia. Dia tetap menerima kodratnya. Maaf ya. Karena ini di TikTok viral banget yang nontonnya hampir 12 juta. Dia tetap menerima bahwa dia adalah seorang, maaf ya, sekali lagi cowok gitu ya. Jadi dia tetap di subnya cowok pakai sarung gitu ya. Nah, ini adalah gambaran untuk kasus yang saat ini nanti Doktif bakal hadir sebagai saksi bersama Nikita Mirzani. Seperti ini. Gue salut nih sama orang ini. Jadi dia tetap di subnya cowok gitu guys. Jangan nekat-nekat, apalagi sampai umroh loh itu pakai itu ya. Itu cewek kan udah dengeran gitu ya. Iya dong, nggak boleh dong. Harus kembali ke kodrat awalnya, nggak boleh. Ya. Ini menurut tanggapan dan opini gue ketika gue ngeliat video ini, gambarannya seperti itu gitu ya. Oke guys, gitu aja. Kita tunggu tanggal 15 April ya. Oke lah, pokoknya kita tunggu aja guys ya. Gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.